Banyak orang udah mempermasalahkan surat status milenial Andi Taufan kepada camat di seluruh Indonesia yang isinya meminta para camat ini mendukung kerjasama PT Amarta Mikro Fintech dengan Kemendes, yakni dalam program melawan COVID-19. Banyak orang yang bilang ini ada konflik kepentingan di sini karena Andi Taufan statusnya juga masih sebagai CEO dari PT Amarta Mikro Fintech. Ada juga yang bilang ini melanggar tata krama birokrasi, etika surat menyurat, dan lain-lain lah ya, urusan etika. Di kasus yang sama juga mirip, orang menyoroti program prakerja yang salah satu pelaksananya atau pemenang tendernya itu Skill Academy. Skill Academy ini adalah bagian dari ruang guru dan direktur utamanya dan sekaligus foundernya itu Belva Devara yang statusnya juga sebagai status milenial. Orang melihat ini juga sebagai konflik kepentingan. Menurutku masalahnya bukan cuma sebatas konflik kepentingan, tata krama, lalu etika surat menyurat dan etika-etika lainnya. Tapi juga ada masalah lain, yaitu kita akhirnya akan melanjutkan kebiasaan lama, yaitu menyerahkan urusan-urusan publik yang krusial kepada perusahaan-perusahaan teknologi. Hanya karena dipandang bahwa perusahaan ini sudah mampu, sudah berpengalaman. Banyak sekali aku baca dengar yang bilang bahwa orang-orang bilang bahwa sebenarnya orang guru itu mumpuni kok, mereka mampu melaksanakan program ini, mereka berkapasitas karena mereka sudah berpengalaman dalam inovasi di dunia pendidikan. Banyak orang yang akan bilang ruang guru berhasil menciptakan atau melaksanakan revolusi 4.0 di bidang pendidikan, ya kan? Sehingga jika mereka melalui prosedur yang benar untuk mengikuti program prakerja dan Belva Devara bukan status milenial, maka tidak ada masalah. Menurutku tetap ada masalah dalam hal ini karena Skill Academy akan mendapatkan banyak sekali data para pencari kerja, ya kan? Mulai dari data minat pekerjaannya, ya kan, terus persepsi mereka terhadap sebuah pekerjaan. Yang kita tahu di era saat ini, data-data ini sangat bernilai ekonomi yang tinggi, sangat bernilai di dalam ekonomi hari ini. Dan seperti kita tahu juga, perusahaan-perusahaan ini hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, sehingga keuntungan nilai ekonomi dari data-data yang terkumpulkan selama program ini hanya akan bermanfaat. Manfaatnya sebagian besar hanya akan diterima oleh para pemilik dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, dari sini kita menurutku juga perlu mempertanyakan lagi sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Kenapa akhir-akhir ini dan sampai saat ini di masa pandemi pemerintah kita mudah sekali menyerahkan urusan-urusan publik yang krusial, ya udah diserahin kepada perusahaan teknologi nih. Mereka udah canggih gitu kan, mereka udah mumpuni, mereka caranya baru, inovatif dan lain-lain nih. Mereka mengerti apa itu destruktif gitu kan. Jadi kita perlu bertanya sebenarnya masalahnya apa. Jangan-jangan kita salah memahami masalah sehingga solusi yang kita kerjakan, yang pemerintah kita kerjakan itu juga salah. Aku akan menunjukkan hal ini misalnya ketika Gojek pertama kali muncul. Banyak orang yang bilang, bahkan pemerintah sendiri, ya kan, mengeluhkan Gojek ini, wah ini memang perusahaan ini sangat memanfaatkan teknologi dan bisa menjadi solusi yang luar biasa dalam bidang transportasi. Tapi kita lihat hari ini, setelah beberapa tahun Gojek beroperasi, khususnya di bidang ojek online itu bersama Grab dan lain-lain, perusahaan-perusahaan lain itu, apakah transportasi menjadi lebih baik? Ya kan? Secara umum kita bisa lihat tidak ada perubahan, bahkan di beberapa tempat yang ojek online-nya terlalu banyak, kemacetan malah menjadi lebih parah karena kita gagal memahami masalah transportasi. Masalah transportasi adalah banyak sekali orang yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga memakan banyak tempat di jalan raya. Akhirnya kapasitas penampungan jalan raya itu menjadi full, menjadi jenuh sehingga macet
macetlah yang terjadi, macet berkepanjangan. Untuk kasus Gojek kita juga perlu lihat di segi ekonominya, ya kan? Ketika Gojek muncul, banyak sekali orang yang melihat, oh ini adalah model ekonomi baru yang membawa harapan. Misalnya kita bisa ingat Renard Kalsali bilang bahwa inilah sharing ekonomi, gitu kan, ekonomi berbagi, gitu kan, dengan segala mimpi-mimpinya bahwa wow, ini adalah ekonomi yang baru yang membawa harapan, gitu kan. Katanya ini ekonomi berbagi karena Gojek tidak memandang para pengojek driver ini sebagai pekerja, tapi sebagai mitra. Dan dari situlah muncul istilah sharing ekonomi berbagi, gitu ya. Padahal kita bisa lihat hari ini bahwa hal itu hanyalah sebuah strategi untuk lepas dari tanggung jawab, karena ketika si Gojek bilang bahwa para driver ini adalah mitra, maka dia bisa terlepas dari berbagai tanggung jawab misalnya asuransi kesehatannya, dan juga dalam model ekonomi seperti ini Gojek banyak melimpahkan modal produksinya itu kepada driver, misalnya kayak penyediaan sepeda motornya, bensinnya, perawatannya, ya kan, bahkan biaya kalau dia kecelakaan dan lain-lain. Itu kan Gojek tidak ikut serta bertanggung jawab, tidak peduli. Dia bilang bahwa itu adalah risiko mitra kita. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kita gagal memahami masalah, kita gagal memahami apa yang terjadi sehingga kita salah menyangka, gitu. Persis seperti kita melihat atau setidaknya pemerintah kita melihat program prakerja. Kita berpikir bahwa banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Kita menyangka bahwa masalahnya adalah banyak sekali skill atau keahlian yang sudah tidak relevan dengan dunia kerja, sehingga program-program prakerja yang misalnya contohnya di Skill Academy itu menawarkan pelatihan-pelatihan yang mengajarkan skill-skill yang bisa dibilang daftar skill-skill yang dibutuhkan di industri 4.0 yang kayak banyak bertebaran di internet. Menurutku disinilah kita gagal memahami sebuah model dari ekonomi digital. Selama ini kita memahami para pekerja digital itu sebagai orang-orang yang punya skill tinggi, dianggap skill tinggi, misalnya kayak data scientist, front end engineer, back end engineer, dan engineer lainnya lah, software engineer dan lain-lain. Padahal pekerja digital bukan cuma pekerja yang seperti itu. Aku pernah menulis sebuah artikel di pijak.id, bisa dicek, judulnya Kita adalah bahan baku, buruh, dan komunitas di ekonomi digital. Di situ aku jelasin bahwa para pemilik akun Twitter, Facebook, Instagram itu adalah pekerja digital, bahkan mereka adalah bahan baku. Mereka mengajari algoritma media sosial itu sehingga bisa terus berkembang menjadi lebih baik, dan banyak para pengiklan yang masuk ke platform itu, ke aplikasi itu. Dan bahkan kita sebagai pekerja di situ yang menyerahkan banyak data perilaku kita, data kesukaan, makanan kesukaan, minuman kesukaan, terus kita sedih dan lain-lain, dan kita hanya mendapatkan upah berupa like, ya kan, retweet, komen, bahkan komennya pun kadang-kadang tidak kita suka. Ya beberapa orang memang bisa memonetize atau mendapatkan uang dari situ, tapi seberapa banyak? Sebagian besar tidak. Jadi pekerja digital tidak hanya sesempit data scientist atau social media marketing atau front end engineer, tapi seluruh pemilik akun media sosial itu adalah pekerja digital. Dan bahkan dengan definisi ini kita bisa tahu bahwa kasir-kasir di pusat perbelanjaan itu juga bisa dibilang pekerja digital, karena dia menginput data
mengumpulkan data, dan data itu bisa digunakan untuk membuat inovasi misal dalam segi pemasaran, dalam segi produksi dan lain-lain. Dia adalah bagian dari industri digital. Jadi tidak hanya skill-skill yang terlihat wow itu yang pekerja digital, tapi orang-orang yang seperti ini, pekerjaan yang seperti ini juga pekerja digital. Kesimpulannya, semua orang yang memproduksi data itu adalah pekerja digital. Nah, jadi dari sinilah kita perlu sebenarnya imajinasi baru, gitu kan? Imajinasi baru yang tidak malas berpikir, yang tidak malas sehingga setiap ada permasalahan apa udah diserahin ke perusahaan-perusahaan digital, seakan-akan mereka udah sangat canggih gitu. Misalnya pemerintah membuat aplikasi gitu, algoritma yang nanti memperkerjakan semua warga negara untuk menginput data-datanya agar bisa mengajari algoritma ini, sehingga algoritma ini bisa terus menyempurnakan diri, aplikasi itu menjadi lebih bagus. Kenapa tidak misalnya, ya kan? Jadi semua orang bisa tinggal di rumah dan mereka bekerja untuk menyetor data, baik itu data perilaku, data kesukaan film dan lain-lain kepada pemerintah, sehingga pemerintah punya database warga negaranya sendiri, bukan masuk ke Gojek, bukan masuk ke Bukalapak, bukan masuk ke Tokopedia, bukan masuk ke Facebook, bukan masuk ke Google. Banyak orang mungkin akan meragukan solusi yang seperti ini karena sudah trauma dengan aplikasi yang dibuat pemerintah, program-program digital yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya kayak aplikasi Maxstream yang dibuat oleh BUMN, aplikasi streaming film yang kayaknya kurang peminatnya karena kualitasnya buruk, sehingga banyak orang yang lebih menyukai Netflix dengan banyak tawaran film yang sangat beragam, sangat bagus-bagus, dan pada akhirnya Netflix diblokir oleh provider internet negara gitu kan. Ya, aku memahami keadaan ini, tapi bukan berarti kita menjadi anti negara kan, karena negara adalah salah satu lembaga yang bisa diandalkan untuk membuat model ekonomi yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, bukan cuma segelintir orang, bukan cuma pemilik perusahaan aplikasi aja. Ya, itu memang perkara manajemen. Dan banyak orang yang mungkin, ya ini kan situasi krisis, situasi pandemi, situasi yang tidak biasa, kita tidak bisa menunggu terlalu lama, gitu kan. Ya udah, dikasih aja yang nggak siap, misalnya perusahaan aplikasi kasih aja ke ruang guru kalau masalahnya pendidikan. Ya kita perlu hati-hati dalam hal ini, karena di situasi krisis inilah banyak cara-cara berpikir atau niat-niat eksploitatif itu semakin leluasa untuk merambah ruang-ruang publik yang harusnya bisa menjadi milik bersama dan bermanfaat bagi semua orang. Perusahaan-perusahaan ini akan semakin berani untuk masuk ke ruang-ruang itu, karena dengan alibi ini adalah suatu krisis dan hanya lakulah yang bisa menyelesaikan ini. Nah, kita jangan sampai terjebak dalam situasi yang demikian. Kekhawatiran lainnya, banyak orang yang akan khawatir jika negara punya banyak database warganya, ada sampai urusan makanan favorit, baju favorit dan lain-lain. Negara akan menjadi dikdaya, menjadi superpower gitu. Dan negara akan mudah mengawasi warga negaranya. Ya memang ada kecenderungan itu. Negara atau perusahaan negara akan banyak mengetahui tentang profil warga negaranya. Tapi jangan lupa, isu privasi ini menurutku juga bias kelas ya, karena yang banyak mempersoalkan masalah privasi itu biasanya kelas menengah atas yang sebenarnya secara ekonomi itu juga sudah lumayan lebih baik daripada yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi kalau aku pribadi misalnya, aku tidak masalah sebuah perusahaan itu mengetahui
apa baju kesukaanku, dengan apa preferensi politikku, dengan apa makanan kesukaanku, asalkan aku juga merupakan pemilik perusahaan itu gitu. Asalkan perusahaan ini juga memberikan manfaat yang luar biasa kepada aku, ketimbang misalnya Bukalapak tidak mengambil data-data pribadiku, hanya mengambil data-data data-data konsumsi apa aja yang gue beli di situ dan lain. Perlindungan privasi yang dia jamin ke aku tidak sebanding, ya kan? Tidak sebanding dengan dataku yang diambil, dan dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari situ, keuntungan ekonomi yang luar biasa. Jadi kita perlu clear dalam hal ini. Masalahnya bukan seberapa kuat privasi dilindungi, tapi di era saat ini pertanyaan terpentingnya adalah, jika data-dataku diambil, ya kan, data perilakuku diambil, profilku dimodelkan, ya kan, pertanyaannya adalah hasilnya ini memperkaya sebagian kecil orang yang sudah kaya, atau aku juga mendapatkan keuntungan yang setimpal gitu. Itu pertanyaan hari ini. Dan kita punya banyak ekonom, kita punya banyak ahli sosial dan ahli-ahli lainnya, masa nggak bisa menyusun model-model ekonomi digital yang baru, yang berbeda dengan hari ini, yang tidak eksploitatif, yang menguntungkan banyak orang dan tidak hanya menguntungkan sebagian kecil orang, yaitu para pemilik perusahaan aplikasi. Sehingga selama pandemi ini dan seterusnya, pemerintah tidak lagi menyerahkan urusan-urusan krusial, urusan publik yang krusial kepada perusahaan aplikasi. Jadi kayak, ada masalah, banyak orang skillnya dianggap sudah tidak relevan, serahkan kepada ruang guru, biar ruang guru melalui skill akademi ngajarin orang-orang ini biar mempunyai skill-skill industri 4.0 gitu. Ya biar nggak kayak gitu lagi gitulah.